Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024, digerakkan membaca Alkitab rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di gerakan membaca Alkitab rutin ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di dalam Matius pasal 20 Bapak Ibu Saudara, di pembacaan kita kalau di Gemar di ayat 17 sampai ayat yang ke-34. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau ambil di perikopnya di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34 Bapak Ibu Saudara ya. Di situ perikopnya dikatakan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Baik Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di ayat yang ke-29 sampai 34, begini bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang yang mengalami buta Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara tahu kalau kita di dalam konteks saat ini secara jasmani buta Bapak Ibu Saudara nggak bisa melihat apa-apa ya. Mungkin dalam buta itu akan terjadi hal yang menghambat aktivitas ataupun kegiatan ataupun hal-hal yang diinginkan, terbatas semuanya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari poin di sini Bapak Ibu Saudara? Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara situasi, kondisi yang kita alami yang saat ini Bapak Ibu Saudara, ya, dengan fisik kita mungkin kalau di sini ada fisik ya secara mata yang tidak bisa melihat, mungkin saat ini hati kita ya, kondisi kehidupan kita, tantangan, rintangan yang saat ini yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, sehingga kita merasa tidak ada jalan keluar, sehingga kita merasa semuanya itu tidak terlihat Bapak Ibu Saudara ya, jalan keluar tidak terlihat ya, tantangan-tantangan, solusi-solusi tidak terlihat oleh mata kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini ada sesuatu terobosan, ada sesuatu hal yang sangat penting di sini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 30 dikatakan ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap apapun kita, tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, di situ kita mau garis bawahi di sana dikatakan mereka berseru. Ya, berseru. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di saat mereka tidak bisa melihat apapun situasi kondisinya, mereka punya cara, yaitu berseru. Begitu juga saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, situasi apapun, berserulah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Sampai di situ juga Bapak Ibu Saudara, dia berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau di situ dikisahkannya juga runtutannya di bawah, di situ katakan mereka disuruh berhenti untuk berseru, dianggap mengganggu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah jemu-jemu untuk berseru kepada Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin dalam situasi ekonomi, pekerjaan, situasi tantangan, rintangan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi di saat kita berseru-seru kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberikan pertolongan buat kita. Asal kita tidak jemu-jemu untuk berseru Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti. Ya,
Terus cari wajah Tuhan. Ya, jangan putus asa untuk mencari wajahnya Bapak Ibu Saudara. Terus berseru. Di saat kita berseru, Tuhan pasti akan menolong. Bagaimana Bapak Ibu Saudara cara kita berseru kepada Tuhan? Ya, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan saat teduh Bapak Ibu Saudara, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, baca kebenaran firman Tuhan terus menerus, jangan berhenti Bapak Ibu Saudara. Enak ndak enak situasinya apapun juga, terus datang kepada Tuhan. Karena di saat engkau datang kepada Tuhan, di situ akan ada kekuatan, ada penghiburan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau baca Bapak Ibu Saudara di Mazmur 145 ayat ke-18, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga ingin melihat kesungguhan hati kita. Di situ dikatakan di dalam Mazmur 145 ayat 18 itu dikatakan dalam kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita butuh setia terus menerus Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati. Mungkin hari ini belum dijawab. Terus Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita mau memaksa Tuhan apa yang menjadi kehendak kita. Di saat kita berseru kepada Tuhan, kita mau menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan muncul belas kasihan Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada satu kunci, apa yang aku perbuat bagimu. Kepada kedua orang buta itu, dia ingin melihat. Tetapi prosesnya apa Bapak Ibu Saudara? Kedua orang buta ini dia terus berseru mencari wajah Tuhan. Disuruh berhenti. Ya ada kata-kata nggak mungkin kamu dijawab. Sudah kamu diam aja. Kalau buta ya sudah buta. Tapi enggak, dua orang buta ini terus berseru-seru kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di saat engkau mengalami kesesakan, ya berserulah kepada Tuhan. Ya berseru, ceritakan isi hatimu kepada Tuhan. Yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti akan pedulikan. Puji nama Tuhan. Amin. Kembali ya Bapak di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu mendengar setiap seruan hati anakmu Tuhan. Dalam kesesakan, dalam situasi apapun Tuhan. Tuhan, di saat kami berseru kepadamu, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti pulihkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih ya Bapak di surga, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua.